Halo, selamat datang di podcast 185. Saya Nadia. Hari ini saya bersama dengan Mas Jonathan Eko Satrio, atau biasanya dipanggil Mas Jo nih. Nah, kali ini kita mau bahas hal yang Mas Jo nih master banget nih di bahasan kali ini. Nah, kita mau bahas apa nih Mas Jo? Ya, halo semuanya. Saya Jonathan Eko Satrio. Saya dari KPPN 185 atau KPPN Tanjung Selor. Eh, Kalau dibilang master sih belum ya Mbak. Saya belum master. Kita di sini semuanya masih pada belajar ya. Sama-sama belajar. Hari ini kita akan membahas tentang UMI. Pembiayaan UMI, ultra mikro. Tapi bukan UMI-nya Abi ya Mbak ya. UMI di sini adalah pembiayaan. Pembiayaan ya Mas? Iya. UMI yang pembiayaan. Sebelumnya nih Mas, kabarnya Mas Jo sendiri gimana kali ini? Kabarnya ya, kabarku tuh sedang baik-baik saja. Sedang baik-baik saja. Walaupun cuaca seperti ini, ya Mbak Nadia juga sehat-sehat aja kan? Jo. Walaupun cuaca di Tanjung Selor cuaca sensitif ya Mas, hujan, panas. Terus yang kita bahas nih, UMI ya Mas, balik lagi ke UMI ya Mas. UMI itu sebenarnya apa Mas Jo? UMI ini sebenarnya apa ya? UMI ini sebenarnya adalah pinjaman, bantuan pinjaman dari pemerintah kepada usaha-usaha yang masih ultramikro. Secara panjangnya, UMI ini dia adalah dana bergulir pemerintah yang digunakan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha-usaha ultramikro secara mudah dan cepat. Dengan tujuannya mereka bisa mendapat pembiayaan yang mudah dan cepat serta bisa naik level, sehingga bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan. UMI ini intinya berarti kan pinjaman ya Mas? Iya. Nah, tujuan adanya UMI ini sebenarnya apa Mas? Tujuan ada UMI itu ada 3. 3 ya Mas? Apa aja tuh Mas? Yang pertama itu memberikan akses pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha-usaha yang masih ultramikro. Yang kedua, meningkatkan jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Dan yang terakhir itu menjadi jembatan bagi usaha tersebut, usaha ultramikro, agar bisa naik level sehingga mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Jadi UMI ini kan pembiayaan atau pinjaman ya Mas. Nah, saya kan orang awam, taunya mungkin pernah dengar tuh KUR. Itu kan juga pinjaman. Ya. Nah, UMI sama KUR itu bedanya apa Mas Jo? Beda Mbak, UMI sama KUR itu berbeda. Itu ada 5 perbedaan. 5 perbedaan ya Mas? Ya. Ada lembaga penyalurnya, ada penerimanya, plafon, kemudian dia juga agunan dan pendampingan, dan juga konsep bantuan pemerintah. Kita bahas satu-satu Mas. Ya. Yang pertama tadi lembaga penyalurnya Mas. Lembaga penyalurnya ya. Ya. Kalau KUR, itu lembaga penyalurnya adalah perbankan. Jadi menggunakan mekanisme dari bank. Kalau UMI itu disalurkan melalui LKBB. Jadi menggunakan mekanisme dari LKBB. Nah, yang kedua ini penerima. Yang kedua penerima. Penerimanya itu kalau KUR itu mikro dan kecil, kalau UMI itu ultra mikro. Ultra mikro sama mikro yang dan kecil ya. Ultra mikro sama mikro dan kecil bedanya apa Mas Jo? Bedanya ya, kalau mikro dan kecil itu mereka biasanya sudah memiliki legalitas. Ya. Mereka punya aset, mereka punya karyawan, mereka sudah bisa memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi, dan juga mereka sudah bisa mendapat pinjaman dari perbankan. Ya. Kalau yang ultra mikro Mas? Nah, berarti kebalikannya Mbak. Ultra mikro berarti dia, ya yang pertama dia belum bisa atau belum punya legalitas. Ya. Kemudian dia juga belum punya aset, dia belum punya karyawan, atau bahkan karyawannya cuma 1, itu pun dari keluarga sendiri. Ya. Kemudian dia juga masih belum dapat menggunakan pinjaman dari bank, dan juga keuangan pribadi dan keuangan usahanya masih belum terpisah. Itu. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, bedanya plafon. Tadi plafon. Ya, plafon itu adalah batas atas pinjamannya. Kalau KUR itu maksimal 500 juta. 500 juta KUR. Kalau yang UMI itu 20 juta. Yang keempat, agunan. Yang keempat ini agunan dan pendampingan. Nah, kalau KUR itu wajib menggunakan agunan.
dan juga tidak wajib ada pendampingan. Kalau KUR nggak wajib pendampingan. Ya, Kalau kalau yang UMI? itu berarti tidak ada agunan, tapi wajib pendampingan. Nah, tapi ada untuk lembaga penyalurnya Pegadaian itu menggunakan agunan karena mereka kan Pegadaian menggunakan sistem gadai. Jadi itu aja. Yang kelima, Mas Jo. Konsep bantuan dari pemerintahnya. Iya. Nah, kalau KUR, bantuannya itu adalah berupa subsidi bunga. Jadi ketika kita akan bayar, itu ada subsidi dari pemerintah. Jadi sebagian kecilnya dibayarkan pemerintah. Nah, kalau UMI, Ya. itu konsepnya adalah dari BLUPIP, Pusat Investasi Pemerintah, meminjamkan kepada LKBB dengan pinjaman 2-4%. Gitu. Jadi intinya KUR sama UMI itu sasarannya beda ya, Mas Jo? Beda banget. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada orang jualan jajanan pasar atau dia jualan tusuk-tusuk yang biasa ada di tepi kayan. Nah, itu bisa jadi potensi debitur UMI atau enggak, Mas Jo? Bisa. UMI itu mudah kok, Mbak, untuk syaratnya. Oke. Kalau bahas tentang kemudahan syarat UMI, kan berarti UMI menonjolkan kemudahannya. Kelebihan UMI sendiri itu apa, Mas Jo? Kelebihan UMI ya. Kenapa kok kita harus merekomendasikan UMI itu? Ya, kenapa kita merekomendasikan UMI? Ya karena gini, kan targetnya UMI ini adalah usaha-usaha yang ultramikro, yang kecil. Jadi usaha-usaha tersebut tuh belum bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan. Jadi mereka bisanya ya minjam ke rentenir atau temannya atau pinjam ke pinjol. Nah, itu bunganya kan besar ya kalau pinjol dan juga nggak aman ya, Mas? Nggak aman. Ini dijamin pemerintah ya, Mas? Ya, ini dijamin pemerintah. Jadi pinjaman ini selain dijamin pemerintah, kita juga ada pendampingan. Ada pendampingan juga ya kan? Jadi nggak cuma dipinjamin aja gitu. Nah, kita udah tahu kelebihannya nih, UMI. Misalnya teman-teman UMKM nih ada yang minat UMI. Nah, itu kriteria atau syaratnya itu apa aja, Mas? Syaratnya UMI itu gampang, ada 2. Ya. Yang pertama itu kita ada KTP, NIK. Jadi bukti sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua itu tidak sedang menjalani program kredit dari pemerintah. Itu nanti bisa dilihat di sistem, namanya Sistem Informasi Kredit Program. Sistem Informasi Kredit Program ya, Mas? Ya. Nah, kan udah bahas caranya. Kalau penyaluran UMI sendiri, mekanismenya seperti apa? Penyaluran UMI ini jadi dari BLUPIP, ya. Kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank yang sudah bekerja sama. Iya. Lembaga keuangan bukan bank yang telah bekerja sama dengan BLUPIP ya, Mas Jo. Nah, contoh LKBB-nya yang menyalurkan UMI itu apa aja? Contoh LKBB-nya yang menyalurkan UMI itu ada Pegadaian. Ya. Kemudian Permodalan Nasional Madani. Ya. Kemudian ada Bahana Arta Ventura. Kemudian ada koperasi. Kalau di Tanjung Selor sendiri penyalurnya? Tanjung Selor sendiri itu hanya ada satu penyalurnya, yaitu Pegadaian ya. Baru satu ya, Mas Jo? Iya, baru satu, Mbak. Saja. Mungkin kalau kita lebih luas lagi ya, Mas Jo. Nah, kalau di Tanjung Selor sendiri, kan ini potensi UMKM-nya menurut Mas Jo itu sebenarnya besar atau enggak? Menurut kita sendiri, menurut saya sendiri ya. Yang pengalaman Mas Jo aja lah. Ya, ini kalau kita lihat di belakang sini nih, ini adalah contoh produk dari UMKM. Nah, jadi udah banyak UMKM di Bulungan dan Tanjung Selor ini. Dan juga Tanjung Selor ini kan berkembang ya, Mbak ya. Karena kan banyak pendatang juga datang ke sini dan juga setiap tahun orang yang bertambah. Jadi pangsa pasarnya juga besar. Jadi kalau mau usaha itu ya peluangnya terbuka. Kan udah bahas tentang potensinya. Balik lagi ke penyalurannya, Mas Jo. Nah, kan sudah disalurkan oleh LKBB. Nah, kalau di Tanjung Selor kan Pegadaian. Nah, penyalurnya Pegadaian. Nah, terus peran KPPN itu sendiri di UMI ini apa, Mas? Peran KPPN itu ada 2, Mbak. Ya. Kita melakukan monitoring ketepatan data dan juga kita melakukan pengukuran nilai keekonomian debitur. Oke, pertama dulu monitoring ketepatan data itu apa, Mas? Monitoring ketepatan data itu jadi kita akan menyocokkan data yang ada di sistem informasi kredit program tadi dengan ada dokumen di Pegadaian. Jadi kita akan mencocokkan data debitur yang sudah
menggunakan UMI. Yang kedua Mas Jo, tadi kan monitoring ketepatan data sama yang satunya Pengukuran nilai keekonomian debitur. Nah, itu Nah, artinya apa? itu kita mengukur seberapa besar dampak dari UMI kepada si debitur tersebut. Oke. Jadi kita akan melakukan survei baseline dan endline. Nah, kan dibilang tadi melakukan survei. Nah, surveinya itu yang disurvei apa aja, Mas? Jadi yang disurvei itu ada 2. Disurvei nilai keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha. Nah, itu disurvei secara baseline dan endline. Baseline itu berarti disurvei ketika awal menggunakan UMI, dan endline itu berarti ketika sudah selesai atau dengan jarak 1 tahun dari baseline tersebut. Jadi kita mengukur dampaknya. Sebelum pakai UMI, namanya survei baseline, dan setelahnya itu endline ya Mas Jo. Nah, terus nih, setelah disurvei ya Mas Jo, kita mau bahas tentang misal ada informasi perubahan update tentang atau perubahan atau update tentang aturan tentang UMI, mungkin bisa teman-teman KWPN atau UMKM yang harus diketahui tentang UMI ini Mas Jo. Jadi update-nya itu ada, Mbak. Jadi per 25 PB diupdate menjadi per 6 PB. Nah, itu yang diubah itu beberapanya adalah monitoring ketepatan data yang sebelumnya dia ada tanggal akad dan skema pembiayaan. Itu diganti menjadi tenor pembiayaannya. Kemudian yang pengukuran nilai keekonomian debitur, sebelumnya dia ada nilai pengukuran kendaraan operasional, sekarang diganti menjadi nilai keuangan inklusif. Oke, jadi ada perubahan-perubahan seperti yang disebutkan Mas Jo tadi. Mungkin untuk menutup podcast kali ini, pertanyaan terakhirnya, biar sama kayak podcast-podcast akhir tahun yang lainnya. Harapan untuk UMI sendiri Mas Jo, secara umum aja boleh. Harapan untuk UMI ya, semoga sih UMI masyarakat bisa mengenal lebih luas lagi, sehingga UMI ini kan sangat bermanfaat ya Mbak ya. Iya. Kan bisa memberikan pembiayaan dengan mudah, cepat kepada masyarakat yang belum bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan, apalagi kalau mau mulai usaha kan. Iya, benar. Nah, jadi ya harapannya lebih luas lagi dikenal masyarakat, jadi masyarakat banyak yang menggunakan UMI, jadi UMKM di Indonesia bisa meningkat, apalagi kan mendekati masa-masa resesi seperti ini ya. Iya benar Mas Jo, masa-masa resesi ya Mas Jo. Mungkin pertanyaan harapan ini jadi pertanyaan terakhir podcast kali ini ya teman-teman. Mungkin tadi karena kita bukanya nggak pakai pantun, mungkin ditutupnya biar keren boleh pakai pantun nih. Sebentar ya, saya nyontek dulu ya teman-teman. Bersiap-siap kita bersama. Ke tepi kanan ketemu Anya. Cakep dong Mas Jo. Cakep. Terima kasih sahabat 185. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan Terima kasih. podcast 185.